Malam ini saya bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan mengulas sedikit-sedikit global mengenai kitab beliau yang terbaru yang berjudul Minhajun Nasabin. Betul ya? Betul. Betul. Nah, ini kita akan mengulas itu. Ini ya Imad, apa bisa dijelaskan buku ini isinya apa dan mengapa kitab ini dituliskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ini Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Secara literal mananya adalah metode para ahli nasab dalam membatalkan nasab Alawi yang menempel kepada para Alawiyyin. Jadi hanya nempel saja. Berarti mohon maaf, Alawiyin dan Alawi itu beda. Beda. Kalau Alawiyyin betul-betul turunan Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu kan mereka keturunan daripada Alwi bin Ubaid yang fiktif itu dua-duanya. Berarti ya kita manggilnya itu Ba'alwi ya, bukan Ba'alawi ya. Ba'alwi. Ba'alwi ya. Keluarganya Alwi. Alwi. Kitab ini adalah kitab penyempurnaan dari dalil-dalil yang sudah saya sampaikan di dalam kitab-kitab berbahasa Arab sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab berbahasa Arab seperti pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, kemudian kitab Al-Ma'arib Ar-Rabbaniyah, kemudian kitab I'anatul Akhyar. Nah, kitab ini Minhajun Nasabin adalah kitab yang saya siapkan untuk para kiai-kiai. Khusus untuk kiai-kiai. Ya, bukan khusus untuk kiai-kiai, artinya tujuan utama saya untuk para kiai-kiai, karena di dalam kitab ini adalah kitab yang telah mengalami penyempurnaan dalil-dalil dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ini kitab sama dengan buku menggugat nasab palsu itu. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Dalil-dalil yang paling terbaru kan di dalam polemik nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, itu semuanya ada di dalam buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Dan di dalam versi bahasa Arab ini ada di dalam kitab Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi Ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama tentang kesahihan Ahmad bin Isa sebagai turunan Nabi. Ahmad bin Isa kan kita tahu sebagai orang yang dicangkok oleh Ba'alwi sebagai bagian daripada nasab mereka kepada Rasulullah. Dari Ahmad bin Isa inilah mereka kemudian mengaku sebagai turunan Nabi, dan di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kesahihan nasab Ahmad bin Isa sebagai cucu Nabi. Itu di bab awal. Kemudian di bab awal ini juga terdiri dari berbagai macam pasal. Pertama dalam fi nasabi Ahmad ibni Isa An-Naqib. Kemudian faslun fi anna Ba'alwi ida'au annahum min duriyati Ahmad bin Isa An-Naqib. Pasal yang menerangkan tentang bahwa sesungguhnya Ba'alwi mengaku-ngaku sesungguhnya mereka bagian dari turunan Ahmad bin Isa An-Naqib. Di dalam pasal ini diterangkan bagaimana keterputusan nasab Ba'alwi ini dari Ahmad bin Isa. Dalil-dalilnya sangat lengkap sekali sebagaimana yang ada di dalam buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kemudian pasal selanjutnya adalah fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib la yuhajiru ilal Yaman, bahwa Ahmad bin Isa ini tidak berhijrah ke Yaman. Nah, bagaimana orang yang tidak berhijrah ke Yaman kemudian ada kuburannya di Yaman, ya kan? Apakah dia meninggal di Madinah kemudian digotong-gotong ke Yaman gitu kan? Nah, kemudian pasal selanjutnya fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib laisa min ahli Basrah, bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa An-Naqib itu bukan orang Basrah. Nah, di dalam kitab-kitab Ba'alwi dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah menuju Yaman.
Di dalam pasal ini dalam kitab Minhajun Nasabin dibuktikan bahwa di Basrah tidak ada orang bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad itu. Mohon izin masuk ya. Berarti di Basrah pun tidak terbukti. Tidak terbukti Ahmad bin Isa ada di Basrah. Apalagi di Yaman. Apalagi di Yaman. Nah, jadi narasi perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman itu murni adalah sebagai sebuah kisah palsu yang dinarasikan di abad 9. Yang ada di Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah, orangnya ada di Basrah, dan itu beda orang. Jadi Balwi ini masih bingung di abad 9 untuk mencangkokkan. Kemudian harusnya dia mencangkok ke Ahmad bin Isa bin Zaid kan, yang ada di Basrah, kemudian wafat di Basrah. Tapi kemudian dia salah mencangkok Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad. Harusnya kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad ini orang yang ada di Madinah. Dan tidak ada berita sama sekali bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Madinah. Dari Madinah ke Basrah. Nggak ada sama sekali. Kalau Ahmad bin Isa bin Zaid ini keturunan Nabi? Keturunan Nabi juga. Oh, iya, iya. Keturunan Nabi juga. Dan dia sebagai salah satu imam Syiah. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal fi anna Ahmad bin Isa la yulaqabu bil muhajir. Bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa sama sekali tidak berlaqab dengan al-muhajir. Sekarang ini kan dalam narasi kitab-kitab Alwi itu disebut Ahmad al-Muhajir, Ahmad al-Muhajir, sampai nama Ahmad al-Muhajir lebih populer daripada nama Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib sama sekali tidak bergelar al-Muhajir berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kemudian faslun fi annal qabra al-mansuba li Ahmad bin Isa fi Hadramauta laisa qabrahu. Pasal tentang bahwa kuburan yang dikatakan Ahmad bin Isa di Hadramaut itu bukan kuburan Ahmad bin Isa. Berarti itu makam palsu. Makam palsu. Atau makam orang yang dulunya ada kemudian dikatakan makam Ahmad bin Isa, bisa saja seperti kejadian di Indonesia. Tetapi tidak ada berita tentang itu. Yang jelas dia bukan Ahmad bin Isa An-Naqib, karena Ahmad bin Isa An-Naqib tidak ada di Yaman, tidak ada di Basrah. Kemudian itu bab tentang Ahmad bin Isa. Kemudian al-babus tsani fi Abil Hasan Ali bin Jadid min baiti Abi Alwi. Bab kedua tentang Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Keluarga Abi Alwi inilah yang kemudian keluarga Ba'alawi Habib ini mengaku dirinya bagian Abi Alwi ini. Nah, ada terdiri dari beberapa pasal dalam bab kedua ini. Faslun fima dzukira fis suluk, pasal tentang apa yang disebut dalam kitab As-Suluk tentang seseorang yang bernama Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Kemudian pasal selanjutnya syahadatu kutubil ansa fi butlani nasabi Abil Jadid. Kesaksian kitab-kitab nasab tentang batalnya nasab Abil Jadid. Jadi Abil Jadid yang di dalam kitab As-Suluk ada nasab sampai Ahmad bin Isa itu batal secara ilmu nasab karena berdasarkan dari kesaksian kitab-kitab nasab yang menyebutkan nama anak-anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Abdullah. Ketika batalnya nasab Abil Jadid ini kepada Ahmad bin Isa, maka nanti Ba'alwi yang mencangkokkan diri kepada Abi Alwi ini otomatis batal. Orang yang nempel pada sesuatu yang nempel yang salah atau yang batil, maka dia akan menjadi batil.